Persoalan pertama adalah yang berkaitan dengan kapan kita memulai takbir dalam hari raya Idul Adha. Kemudian persoalan kedua yang akan kita bahas adalah tentang hukum takbir berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama. Umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada malam yang penuh berkah ini, di malam kedua di hari-hari tasyrik. Allah masih mengizinkan kita untuk rukuk dan sujud kepadanya di barisan salat berjamaah bersama hamba-hamba Allah yang dicintainya. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan pada kesempatan yang baik ini semuanya nanti menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fallahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua persoalan yang kita bahas pada malam yang berbahagia ini. Persoalan pertama adalah yang berkaitan dengan kapan kita memulai takbir dalam hari raya Idul Adha. Kemudian persoalan kedua yang akan kita bahas adalah tentang hukum takbir berjamaah. Jadi tadi selepas salat maghrib kita bertakbir berjamaah dengan imam serentak, yang ini dilakukan sampai nanti akhir hari tasyrik. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam takbir hari raya Idul Adha ini itu ada dua jenis takbir. Yang pertama namanya adalah takbir mutlak. Yang kedua namanya adalah takbir muqayyad. Jadi takbir mutlak, atau ada juga yang menyebutnya sebagai takbir mursal, itu dimulai ketika awal hari ditentukannya muncul pada saat itu hilal Zulhijjah.
Jadi ketika masuk hari pertama Zulhijjah itu atau malam pertama Zulhijjah itu, kita disunnahkan untuk bertakbir, tetapi takbirnya ini kita ucapkan mulai dari tanggal 1 sampai nanti menjelang salat Idul Adha atau pada tanggal 9 Zulhijjah pada malam ke-10-nya, disunnahkan kepada kita untuk bertakbir kapan saja. Jadi mau di siang hari, kemudian di waktu duha, kemudian di menjelang zuhur, atau selepas zuhur menjelang asar, di sepanjang 9 hari itu kita disunnahkan tanpa dikait dengan waktu, kita disunnahkan untuk memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, jadi takbir jenis yang pertama ini dimulai dari awal Zulhijjah sampai pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu kita disunnahkan untuk memperbanyak takbir tanpa diikat dengan waktu tertentu. Jadi terserah, dari awal Zulhijjah itu kita ingin bertakbir kapan saja, yang penting kita diminta oleh Allah dan dituntun oleh Nabi untuk membesarkan Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian membesarkan Allah, menyebut Allahu Akbar karena Allah sudah memberikan hidayah atau petunjuk kepada kita. Nah, jadi Bapak Ibu, itu namanya adalah takbir mutlak. Nah, lalu yang kedua, ada jenis takbir itu dinamakan dengan takbir muqayyad, yaitu takbir yang kita ucapkan baik sendiri ataupun bersama-sama, diucapkan selepas melaksanakan salat wajib, dan boleh juga kita bertakbir itu baik sendiri atau berjamaah selepas atau selesai kita melaksanakan salat sunnah. Itu namanya takbir muqayyad. Jadi takbir yang diikat, ditentukan dengan waktu tertentu. Kapan waktunya? Selesai kita melaksanakan salat wajib. Nah, ini dinamakan takbir yang kita ucapkan pada saat itu adalah takbir muqayyad. Jadi takbir yang kita takbirkan, kita besarkan, kita agungkan Allah Ta'ala pada waktu tertentu. Kapan waktu tertentunya? Selepas kita melaksanakan salat wajib, atau boleh juga selepas kita melaksanakan salat sunnah. Jadi makanya tadi selesai salat maghrib kita bertakbir, selepas isya kita bertakbir, subuh tadi juga bertakbir, zuhur juga bertakbir, asar juga bertakbir. Nah, waktu-waktu ditentukan bertakbir ini dinamakan takbir kita pada saat itu dengan takbir muqayyad. Nah, kapan kita memulai takbir muqayyad itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Terjadi 3 pendapat di dalam internal mazhab Syafi'i. Nah, jadi ada 3 pendapat kapan batas kita memulai takbir muqayyad dan kapan berakhirnya. Lalu Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ada 3 pendapat di dalam internal mazhab Syafi'i tentang kapan kita memulai takbir muqayyad. Yang pertama adalah minaz zuhri yauman nahari ila subhi akhiri ayyamit tasyrik. Jadi pendapat yang pertama mengatakan kita memulai mengucapkan, mengumandangkan takbir muqayyad itu yaitu pada saat zuhur hari penyembelihan. Kapan hari penyembelihan itu Bapak Ibu?
pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi pada tanggal 10 Zulhijjah paginya ya kita salat Idul Adha, lalu kita menyembelih kurban, disitulah hari nahar itu dimulai. Lalu pada zuhurnya, berarti sekarang hari Senin, maka zuhur Ahad kemarinlah dimulainya takbir muqayyad itu sampai pada disebutkan di sini subuh akhir hari tasyrik. Nah, hari tasyrik kan hari tanggal 11 seperti hari ini, 12 besok pagi, karena malam ini sesungguhnya sudah tanggal 12 juga. Kemudian pada hari ini masih hari Senin, tetapi dalam Hijriyah sudah hari Selasa. Kemudian Selasa, kemudian hari Rabu, subuh Rabunya terakhir kita mengucapkan atau mengumandangkan takbir yang dinamakan dengan takbir muqayyad, yang diucapkan sendiri ataupun secara bersama-sama selepas kita melaksanakan salat wajib. Jadi itu pendapat pertama di dalam internal mazhab Syafi'i. Kapan dimulainya takbir muqayyad itu? Dimulainya takbir muqayyad itu Bapak Ibu sekalian dari zuhur tanggal 10 Zulhijjah sampai subuh tanggal 13 Zulhijjah. Jadi itu pendapat pertama. Lalu pendapat yang kedua disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya di dalam kitabnya Majmu' Syarhul Muhazzab. Pendapat yang kedua mengatakan takbir muqayyad itu dimulai selepas maghrib malam hari raya Idul Adha, karena dikiaskan dengan Idul Fitri. Kenapa? Karena dua hari raya ini sama. Kemudian ada pensyariatan takbir di dalamnya. Ketika di Idul Fitri kita diminta, dibimbing, dianjurkan oleh Nabi untuk mengumandangkan takbir mulai dari maghrib terbenamnya matahari di malam hari raya, maka begitu juga dengan Idul Adha. Jadi Idul Adha itu sama dengan Idul Fitri, dan dikiaskanlah Idul Adha ini dengan Idul Fitri. Di pendapat kedua dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um? Lau bada'a bit takbir, kalau ada yang memulai takbir di belakang atau setelah salat maghrib pada malam hari raya Idul Adha qiyasan ala lailatul fitri lam akrah zalika. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um, kalau ada yang memulai takbir itu pada malam hari raya Idul Adha karena dikiaskan dengan malam hari raya Idul Fitri, lam akrah zalika, saya menganggap itu tidak apa-apa. Jadi saya tidak membencinya dan saya tidak memakruhkannya, kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi pendapat yang kedua ini mengatakan kita bertakbir itu mulai pada malam hari raya Idul Adha sampai setelah asar di hari ketiga hari tasyrik. Nah, pendapat inilah yang banyak dipakai oleh masyarakat kita di Indonesia. Jadi mulainya kita bertakbir muqayyad itu kapan Bapak Ibu? Malam hari raya. Jadi kalau versi Indonesia kemarin malam hari raya 10 Zulhijjah itu adalah malam minggu atau malam Ahad. Jadi pas salat maghribnya sampai nanti pada hari Rabu waktu asar, disitulah terakhir kita mengumandangkan takbir yang dinamakan dengan takbir muqayyad. Nah, jadi itu pendapat yang kedua. Jadi kita ulang lagi, pendapat yang pertama dari zuhur hari tanggal 10 Zulhijjah sampai subuh akhir hari tasyrik tanggal 13. Pendapat kedua mengatakan dari malam hari raya Idul Adha, ya, tenggelamnya matahari atau selepas salat maghrib sampai asar tanggal 13 Zulhijjah,
disitulah terakhir kita mengumandangkan takbir. Kemudian pendapat yang ketiga Bapak Ibu sekalian disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' ini, yaitu bahwa di dalam nas-nas mazhab Syafi'i juga ditemukan bahwa bertakbir itu takbir muqayyad dimulai dari selepas subuh tanggal 9 Zulhijjah sampai asar tanggal 13 Zulhijjah. Jadi tanggal 9 Zulhijjah versi kita di Indonesia kemarin hari Sabtu. Berarti subuh Sabtu itu, kemudian hari Ahad kemarin adalah tanggal 10 Zulhijjah, hari sekarang tanggal 11, 12 hari Selasa, 13 hari Rabu, sampai asar hari Rabu itu, mulai dari subuh tanggal 9 hari Sabtu kemarin sampai Rabu tanggal 13 Zulhijjah di waktu asarnya, disitulah setiap selepas salat kita bertakbir dengan takbir muqayyad. Jadi itu ada 3 versi pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, dan begitu juga sebelumnya disebutkan oleh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi di dalam kitabnya yang berjudul Al-Muhazzab, lalu diuraikan oleh Al-Imam An-Nawawi dari yang 3 ini mana yang terkuat. Jadi yang kita amalkan adalah pendapat kedua. Apa itu pendapat kedua dalam internal mazhab Syafi'i? Dalam takbir muqayyad itu kita memulai bertakbir muqayyad itu mulai dari malam hari raya Idul Adha itu. Tetapi rupanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, jadi Imam An-Nawawi ini adalah mujtahid tarjih, ulama yang merojihkan pendapat-pendapat yang ada di dalam internal mazhab Syafi'i itu. Ada sekian atau ada aneka pendapat, itu beliau yang merojihkannya. Apa itu yang merojihkan? Dari sekian pendapat itu mana yang terkuat. Nah, akhirnya Al-Imam An-Nawawi mengatakan yang terkuat dan yang dia pilih adalah pendapat yang ketiga. Jadi rupanya dari 3 pendapat tentang kapan kita memulai dan berakhirnya takbir muqayyad itu, pendapat yang ketiga yang paling kuat atau yang beliau pilih, di mana beliau mengatakan begini di dalam kitabnya. Pendapat yang ketiga ini, kata beliau, ikhtiyarul Muzani wa Ibnu Suraijin. Pendapat yang ketiga tadi, yaitu memulai takbir muqayyad itu pada subuh hari Arafah. Kalau di kita kemarin hari Sabtu sampai berakhirnya nanti pada hari Rabu pada waktu asar, itu ternyata pendapat ini dipegang oleh Al-Imam Al-Muzani dan Al-Imam Ibnu Suraij. Begitu juga kata beliau, wakhtarahu Ibnul Munzir wal Baihaqi. Pendapat ini juga dipilih oleh Al-Imam Ibnul Munzir dan Al-Imam Al-Baihaqi. Siapa Imam Al-Baihaqi ini? Imam Al-Baihaqi adalah seorang ahli hadis yang amat sangat berjasa di dalam mazhab Syafi'i. Apa sebab? Seluruh pendapat-pendapat Imam Syafi'i itu ada hadisnya yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Jadi kalau ada ulama-ulama Syafi'iyah sangat berhutang budi kepada Imam Syafi'i, berbeda dengan Al-Imam Al-Baihaqi ini Bapak Ibu, bisa dikatakan mazhab Syafi'i itu, atau mungkin Imam Syafi'i itu berhutang budi kepada Imam Al-Baihaqi tadi. Apa sebab? Dari seluruh pendapat-pendapat yang ada di internal mazhab Syafi'i itu, Imam Al-Baihaqi mengumpulkan dalam sebuah kitab dalil-dalil dalam mazhab Syafi'i tentang itu. Nah, jadi pendapat yang ketiga ini dipilih oleh Al-Imam Al-Baihaqi, bahwa kita memulai untuk takbir hari raya Idul Adha, takbir muqayyadnya itu dimulai
justru dari hari Arafah dimulai pada waktu daripada waktu subuhnya. Nah, jadi inilah yang dipilih oleh Al-Imam Al-Baihaqi min a'immatil jami'ina bainal fiqhi wal hadis. Pendapat ini juga dipilih oleh para imam-imam yang menggabungkan, mengkombinasikan antara fikih dengan hadis. Wa huwallazi akhtaruhu, dan pendapat inilah yang saya pilih, kata Al-Imam An-Nawawi. Lalu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'-nya, wahtajjalahul Baihaqi, Imam Al-Baihaqi berhujjah, membangun dalil pendapat yang ketiga tadi. Jadi ada pendapat mazhab yang ketiga tadi dalam internal mazhab Syafi'i, memulai takbir hari raya Idul Adha itu dari waktu subuh di hari Arafah sampai waktu asar pada tanggal 13 hari Tasyrik. Itu dalilnya apa? Dalilnya bersumber dari Malik an Muhammad bin Abi Bakar As-Saqafi, bahwa Abu Bakar As-Saqafi bertanya kepada Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini, Bapak Ibu sekalian, adalah sahabat Nabi yang sekaligus pembantu Rasulullah. Jadi karena dia pembantu Rasulullah, hidup di dalam rumah tangga Rasulullah, jadi dia tahu. Karena dia 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Abu Bakar As-Saqafi ini, ya, dan Anas bin Malik, wa huma ghaziyani min Mina ila Arafat. Jadi ketika itu Anas bin Malik sedang dari Mina menuju Arafah. Jadi pada tanggal 8 Zulhijjah itu kita dianjurkan orang yang berhaji itu untuk pada hari tarwiyah 8 Zulhijjah mereka pergi ke Mina. Nah, jadi pada saat Anas bin Malik pada tanggal 8 pergi ke Mina, dari Mina pada tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah itu, dari Mina berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Bertanyalah para sahabat kepada Anas bin Malik, apa kata mereka? Kaifa kuntum tasna'una fi hadzal yaumi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pagi di hari Arafah ini, apa yang kalian lakukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika Nabi Muhammad hidup? Jadi Nabi kan pernah berhaji, ya, hajinya hanya sekali, yaitu haji wada. Jadi ditanyakan tentang seperti apa yang dilakukan oleh Nabi di haji wada pada subuh tanggal 9 Zulhijjah pada hari Arafah itu. Apa jawab Anas bin Malik? Yang kami lakukan di antara kami pada waktu itu di subuh hari Arafah itu, yuhallilul muhallilu minna, ada yang bertahlil pada subuh Arafah itu, ya, ada yang mengucapkan tahlil. Tahlil itu apa, Bapak Ibu? La ilaha illallah. Jangan sampai tidak tahu pula awak apa itu tahlil, ya. Ini banyak yang tak tahu. Jadi ada basmalah, itu adalah bismillah, hamdalah, alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah, hauqalah la haula wa la quwata illa billah. Kemudian ada istilah istirja. Apa itu istirja? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Biasanya awak mengucap istirja itu bila, Bapak Ibu? Kalau ada yang meninggal atau dapat musibah. Jadi jangan pula nanti dapat musibah diucapkan, ya, alhamdulillah. Boleh saja, ya, orang-orang yang sudah tinggi makrifatnya sah-sah saja dia ketika mendapat musibah dia mengucap alhamdulillahi ala kulli hal. Dalam segala situasi kondisi saya tetap memuji Allah, tak masalah, ya, kalau dia mengucapkan itu. Jadi istilah-istilah itu jangan sampai kita tak tahu. Kemudian ada di dalam azan itu seruan untuk menjemput kemenangan dan menjemput salat. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Itu ada istilahnya dinamakan dengan hay'alah, ya. Jadi kalau kedua-duanya disebut dengan hay'alataini,
Ya, kalau satu-satu disebut dengan hayy ala. Apa itu hayy ala? Hayya 'alas shalah. Kalau hayy alatain, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, jadi Anas bin Malik menginformasikan kepada kita, kepada sahabat yang bertanya ketika itu, kana yuhallilul muhallilu minna, ada di antara kami di subuh pagi hari Arafah itu bertahlil, mereka mengucap la ilaha illallah fala yunkaru alaih. Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi yang ketika itu menyanggah orang yang mengucap la ilaha illallah. Wa yukabbirul mukabbiru fala yunkaru alaih. Ada juga di antara kami yang sudah memulai takbir pada subuh hari Arafah itu, fala yunkaru alaih. Tak ada yang menyanggah atau mengingkari apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu bersama Nabi di Haji Wada pada tanggal 1, pada tanggal 9 Zulhijjah di hari Arafah itu di waktu subuh. Di antara mereka sudah ada yang bertakbir. Jadi inilah yang menjadi dalil, yang dibangun dengan dalil ini pendapat yang ketiga tadi, di mana riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalau sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya, berarti hadis ini adalah hadis sahih. Nah, kalau hadis sahih tentu boleh kita, layak kita amalkan. Begitu juga bersumber dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini siapa? Dia adalah sahabat Nabi, ya, yang sekaligus adalah adik ipar Rasulullah, anak dari Umar bin Khattab. Kenapa dia disebut adik ipar? Karena Hafsah, kakaknya, anak perempuan dari Umar itu adalah salah satu dari istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Umar ini Bapak Ibu, dia adalah orang yang paling ketat, yang paling kuat mencontoh seperti apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, jadi dari Abdullah bin Umar ini disebutkan sebuah riwayat, ya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi tadi. Ibnu Umar berkata, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghadati Arafah. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di subuh hari Arafah itu, fa minnal mukabbiru wa minnal muhallilu fa amma nahnu fanukabbiru, rawahu Muslim. Jadi kata Ibnu Umar, kami pada subuh tanggal 9 Zulhijjah itu ada yang bertahlil, memperbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada pula yang dimulainya pada tanggal 9 Zulhijjah di subuh hari Arafah itu mereka bertakbir. Dari tahlil dan takbir tadi kata Ibnu Umar, saya dan Rasulullah ketika itu memilih bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadilah ini dalil terkuat yang menunjukkan bahwa takbir muqayyad itu dimulai dari subuh hari Arafah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa saya sampaikan ini? Karena ini pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i. Ya, jadi 3 pendapat tadi sah-sah saja kita amalkan, tetapi kita tidak hendak ingin menyalahkan pendapat di mana kita memulai takbir muqayyad hari raya Idul Adha itu pada malam hari rayanya, tetapi kalau bisa kita bergerak sedikit, beranjak ke pendapat yang terkuat mulai tahun depan pada tanggal 9 Zulhijjah di subuh harinya kita sudah memulai takbir. InsyaAllah Pak ya, panjang umur ya, InsyaAllah kita mulai. Karena ini memang ini pendapat yang terkuat. Bukan berarti kita menyalahkan, tidak. Maka kita sebutkan tadi ada 3 pendapat, tetapi dari 3 pendapat ini yang paling kuat adalah pendapat yang ketiga, yang menyuruh, yang menyarankan kita untuk memulai takbir bersama-sama atau pribadi,
ya sendiri-sendiri dalam takbir muqayyad tadi dimulai pada subuh hari tanggal 9 Zulhijjah. Kalau di daerah kita kan belum ramai yang begitu lagi Pak ya, belum ada yang memulai. Biasanya malam hari raya saja mereka memulai takbir. Tapi insya Allah setelah kaji ini kita galakkan, ya mudah-mudahan nanti pada tahun depan kita mulai beranjak lagi ke mengamalkan pendapat yang terkuat, karena berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi tadi di dalam kitab sunannya, dan ternyata hadis ini juga ada di Sahih Bukhari, juga ada di Sahih Muslim. Maka insya Allah kalau kita amalkan ini, inilah nanti yang akan menjadi pendapat yang terkuat. Bukan kita menyalahkan yang selama ini kita amalkan, tidak, karena itu juga sah dalam mazhab Syafi'i. Toh kalau tak bertakbir pun kita tak masalah kan Pak, karena hanya sunnah ya. Tetapi kadang banyak di antara kita ini yang terbalik cara pikirnya. Terbalik apa? Mentang-mentang sunnah ditinggalkan, tapi kalau makruh dikerjakan. Ya nak Pak, terbalik nak kita nih, banyak yang terbalik nak. Oh, kenapa tak dikerjakan ini? Oh, ini kan cuma sunnah. Kenapa kamu mengerjakan itu? Oh, ini kan hanya makruh. Seharusnya yang makruh yang ditinggalkan, yang sunnah yang dikerjakan. Idealnya kan seperti itu. Kadang kita ya saking cerdasnya kita beragama ini, begitulah kadang cara kita beragama. Kita lakukan yang makruh itu, kita beralasan karena itu makruh. Kita tinggalkan yang sunnah karena kita beralasan itu hanya sunnah. Padahal idealnya adalah mengamalkan yang sunnah, kalau bisa meninggalkan yang makruh. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi nanti jangan lagi ada yang heran ketika, karena di sebahagian masjid di Pekanbaru ini, bagi yang sudah mendengar kaji yang salah satunya kami sampaikan dan ustaz-ustaz lain juga sudah menyampaikan, itu sudah mulai pada tanggal 9 Zulhijjah itu di waktu subuhnya, di waktu zuhurnya, di waktu asarnya, di waktu maghribnya itu sudah mulai bertakbir. Jadi ada pula yang lucu kemarin jamaah kita, dia kan puasa Arafah ya, puasa tanggal 9 Zulhijjah di hari Sabtu kemarin. Karena dia belum mendengar tentang haji ini, barangkali pas salat zuhurnya imam bertakbir, jamaah bertakbir, dia heran, lah ini takbir apaan ya. Akhirnya dia keluar dari takbir tadi karena dia merasa ini perbuatan bid'ah. Karena selama ini orang takbirnya hari raya Idul Adha itu adalah di malam hari raya yang keluar dia, dan dia beranggapan, nah kalau nanti saya ikut takbir bisa batal puasa saya. Ini kaji dari mana kata beliau. Nah beliau nelpon ke saya waktu itu, ini kajinya Bu. Saya bilang memang itulah pendapat terkuat di dalam mazhab Syafi'i berdasarkan hadis tadi. Pendapat yang kedua dikiaskan ke Idul Fitri. Pendapat yang ketiga tidak jelas ya, bukan tidak jelas, tidak ditemukan dalilnya, hanya saja pendapat-pendapat beberapa tokoh. Jadi dari yang tiga pendapat itu, Al-Imam An-Nawawi menguatkan pendapat yang ketiga. Jadi jelas Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah tahun depan ya di Masjid Al-Falah kita mulai lagi, atau di Masjid Nurul Yakin Pak Yendi ya. Kalau di Nurul Yakin itu malam hari raya juga kan ya, di Al-Falah malam hari raya juga. Nah jadi insya Allah tahun depan kita galakkan lagi pada hari 9 Zulhijjah, dimulai dari waktu subuhnya, kita gemparkan Pekanbaru ini dengan takbir muqayyad hari raya Idul Adha itu insya Allah. Jadi tentu untuk merubah ini tidak langsung dirubah begitu saja, tentu kita berikan alas ilmunya terlebih dahulu. Nah jadi siapa yang tahu nanti ini ya insya Allah tidak akan heran lagi ya. Kita tidak sedang ingin menyalahkan pendapat yang kedua yang memang menjadi pengamalan warga kita di Riau ini secara khusus, di Pekanbaru terlebih lagi, tetapi kita ingin mengamalkan pendapat yang terkuat, tetapi perlu berangsur-angsur Bapak Ibu. Tapi rasanya sudah 3-4 tahun ini kami sampaikan ini, tetapi karena sekali setahun mungkin Pak ya, jadi banyak yang lupa juga jamaah ya, hanya di beberapa masjid yang mengamalkan. Tapi tidak salah, yang insya Allah pada tahun depan ya setidaknya Masjid Al-Farah ya bisa untuk memulainya insya Allah. Dan bagi yang hadir jangan heran lagi, inilah pendapat terkuat dalam mazhab
Syafi'i. Nah, jadi itu persoalan yang pertama Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian masalah yang kedua, nah ini agak sensitif sedikit ya. Apa sensitifnya? Karena di masalah yang kedua ini ya, ada di antara sahabat-sahabat kita yang beranggapan bahwa takbir muqayyad itu tidak boleh dilakukan berjamaah. Nah, ini ada kaji mereka nih yang seperti ini. Jadi kalau mau takbir setelah salat itu takbir sendiri, tidak ada ceritanya berjamaah seperti kita tadi. Nah, Bapak Ibu tahulah itu pendapat siapa itu yang melarang itu tuh. Ya, karena tak sesuai katanya dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akan kita jawab insyaallah dalam beberapa menit ke depan. Di antaranya ini sebelum kita masuk ke pendapat-pendapat ulama-ulama mutaqaddimin, ini ada salah seorang pakar fikih Syafi'i mengatakan, namanya Dr. Labib Najib, orang Yaman. Apa kata beliau? At-takbirul jama'i laisa bid'atan. Takbir bersama-sama, takbir berjamaah itu, takbir muqayyad yang kita sebutkan tadi, bukanlah bid'ah. Fala yumna'un nasu minhu. Tidak boleh kita melarang orang apabila ada yang bertakbir jamaah. Tidak boleh dikatakan perbuatan itu bid'ah. Apa sebab? Bal zawahirul asar tadullu ala masyru'iyyatih. Tetapi justru kata beliau, banyak hadis-hadis, banyak asar dari para sahabat yang menunjukkan bahwa takbir berjamaah itu adalah sunnah, bukan bid'ah. Apa dalilnya? Nah, kita sebutkan dalilnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama di dalam Sahih Al-Bukhari, kitab yang tersahih dari seluruh kumpulan kitab-kitab hadis Nabi, yang tersahih adalah kitab Al-Bukhari, bersumber dari hadis Ummu Atiyah. Di dalam cerita itu, di dalam cerita hadis Ummu Atiyah itu disebutkan, hadisnya panjang tetapi kita ambil penggalannya saja. Hatta nukhrijal huyyadha fayakunna khalfan nas. Pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri ini, karena salatnya di lapangan, kami mengajak wanita-wanita semuanya sekalipun mereka sedang haid untuk apa? Untuk menghadiri perkumpulan mendengar khutbah Idul Adha atau Idul Fitri. Yukabbirna bitakbirihim. Mereka ikut bertakbir dengan takbirnya jamaah yang hadir. Wa yadda'ina bidu'ahum. Dan mereka juga mengaminkan doa yang diucapkan oleh imam ketika itu. Jadi kalau salat di masjid tentu wanita yang haid tidak boleh. Tapi kalau salat di lapangan, karena ini adalah syiar disuruh oleh para sahabiat perempuan yang sekalipun yang haid untuk tetap datang ke lapangan menunaikan menyemarakkan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, para sahabiat tadi mereka bertakbir dengan takbir orang yang hadir. Apa maknanya ini? Berarti mereka ikut takbir dengan takbir orang yang hadir. Kenapa mereka ikut takbir? Karena mereka mendengar. Nah, mengapa mereka mendengarnya? Berarti takbir tadi disemarakkan dan diucapkan dengan gemuruh, artinya ditakbirkan bersama-sama. Nah, jadi ini terjadi di zaman sahabiat. Ya, di zaman sahabat walaupun Nabi sudah meninggal, sahabat ada yang mengamalkan takbir berjamaah tadi. Dan apabila tidak ada satupun informasi yang menyatakan bahwa ada satu sahabat yang menentang perbuatan ini, maka jadilah perbuatan itu ma'mulun wa maqbul, diamalkan dan diterima, atau bahkan nanti bisa dia menjadi ijma', semacam kesepakatan yang tidak ada yang memungkirinya. Nah, jadi itu dalil yang pertama. Nah,
Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang pertama. Nah, kemudian dalil yang kedua ya disebutkan di sini. Dalil yang kedua adalah disebutkan bersumber dari asar Ibnu Umar, lagi-lagi Ibnu Umar ya, dan bersumber juga dari Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, bahwa dari informasi Ibnu Umar dan dari informasi Abu Hurairah tentang takbir manusia dengan takbir mereka berdua fisuk ya, jadi mereka berdua takbir ya Bapak Ibu, takbir ketika di pasar, lalu takbir mereka ini diikuti oleh orang banyak ya, berarti ini namanya takbir berjamaah. Nah, jadi ternyata Ibnu Umar dan Abu Hurairah bertakbir dan diikuti takbirnya itu oleh jamaah yang ada ketika itu, karena memang ya ini takbirnya adalah takbir pada hari raya itu. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dalam sanad hadis Ibnu Umar dan Abu Hurairah tadi ada beberapa hal yang debatable, yang perlu dikaji kembali. Tetapi ada riwayat ya yang diriwayatkan yang dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur ya, dan riwayat ini dikomentari oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwa Umar itu Bapak Ibu, jadi setelah Nabi wafat kemudian Abu Bakar menggantikan, setelah Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab. Jadi ketika musim haji, Umar bin Khattab ini melaksanakan ibadah haji. Nah, melaksanakan ibadah haji pada tanggal 8 Zulhijjah yang disebut dengan hari Tarwiyah tadi, sehari sebelum hari Arafah ya, Umar dan para sahabat berangkat ke Mina. Nah, apa yang terjadi di Mina tadi? Kana yukabbiru fi qubbatihi bi Mina. Jadi Umar bin Khattab bertakbir di tendanya di Mina. Jadi ada tenda di Mina itu, dia bertakbir. Bisa jadi di Mina ini maksudnya adalah ketika hari tanggal 11, 12, 13 ketika melontar jumrah. Saat kita berhaji tanggal 11, 12, 13 itu kita melontar tiga jumrah itu. Nah, pada hari-hari di Mina itulah Umar bin Khattab ini bertakbir. Lalu karena orang mendengar Umar bin Khattab bertakbir, suaranya keras waktu itu, wa yukabbiru ahlul masjid, dan orang-orang yang ada di sekitar itu juga bertakbir. Wa yukabbiru ahlus suq, orang-orang yang ada di sekitar itu juga orang-orang yang menggalih yang berjualan di sekitar kubah-kubah di Mina itu juga bertakbir ya, orang-orang pasar yang berhaji bertakbir, orang-orang yang tinggal di masjid pada saat di Mina itu mereka bertakbir. Apa sebab? Karena mereka mendengar Umar bertakbir. Nah, lalu apa yang terjadi? Hatta tartajja Mina takbiran, sehingga gemuruhlah Mina ketika itu dengan takbir yang ramai. Inilah asar perbuatan yang dilakukan oleh sahabat Nabi, yaitu Ibnu Umar bin Khattab, diikuti oleh orang banyak. Tidak ada yang mengingkari apa yang dilakukan oleh banyak sahabat itu, satu orang pun tidak ada yang mengingkari. Maka jadilah ini semacam kesepakatan. Apa ya lo menyebut kesepakatan kah? Sama lo dulu ada menteri yang payah menyebut menyengsarakan. Nah, kok kesepakatan. Kok dia semangat kok Pak ya. Jadi artinya apa? Sehingga berguncanglah saat itu ya tenda-tenda di Mina dengan suara takbir. Nah, inilah dalil mubalaghatun fi istima'i raf'is saut. Inilah dalil bahwa mengeraskan suara dalam bertakbir tadi, dalam artian bertakbir berjamaah,
itu sesungguhnya sesuai dengan sunnah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari 3 dalil tadilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab kita, membangun argumen. Apa kata beliau? Fa iza ra'au hilal Syawal, apabila mereka melihat hilal bulan Syawal, berarti malam hari raya Idul Fitri, ahbabtu ayyukabbiran nasu, saya suka sekali jikalau manusia melantunkan takbir Allahu Akbar seperti apa takbir yang mereka lantunkan itu, jama'atan wa furada, berjamaah ataupun boleh sendiri fil masjid, baik itu di masjid, wal aswaq ataupun di pasar-pasar, di mal-mal, ya, wat turuq, di jalan-jalan, wal manazil, di seluruh rumah, wa musafirin wa muqimin fi kulli hal, baik orang musafir ataupun orang yang mukim, wa aina kanu, dimanapun mereka berada, wa ayyuzhirut takbir, dan mereka hendaklah mengumandangkan, menziharkan, ya, menampakkan, mengeraskan takbirnya tadi, ya, wa ayyuzhirut takbir. Kemudian wala yazaluna yukabbiruna hatta yaudu ilal musalla, mereka bertakbir demikian sampai nanti besok, ya, besok paginya tanggal 1 Syawal mereka melaksanakan salat Idul Fitri. Kemudian wa ba'da al-ghudwi, dan setelah subuh pada tanggal 9 Zulhijjah sampai, ya, begitu juga pada setelah subuh tanggal 1 Syawal sampai nanti khatib naik mimbar. Itu aturan dalam Idul Fitri. Sedangkan kata Imam Syafi'i, uhibbu fi lailatil adha liman lam yahujja, begitu juga saya suka takbir itu baik berjamaah ataupun sendiri, boleh dilakukan juga pada hari raya Idul Adha. Jadi apa yang kita lakukan di bumi Melayu ini Bapak Ibu, dari yang kita lakukan mengucapkan takbir berjamaah bersama-sama seusai salat dalam takbir muqayyad tadi sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad dan para sahabat. Jadi kalau ada orang yang menuduh-nuduh bid'ah, nanti jewer telinganya, ya. Tengokkan 3 hadis yang kita sebutkan tadi, atau 3 asar yang kita sebutkan tadi. Sehingga apa? Sehingga yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi kata Syekh Labib ini, bahkan katanya saya melihat ada orang yang membid'ahkan takbir berjamaah ini justru karena dia menganggap ini bid'ah, yatrukut takbir, dia tinggalkan takbir, pergi dia dari masjid itu, ya, dia tinggalkan takbir, pergi dia dari masjid itu, secara umum dia tinggalkan takbir. Wa haza ajib, dan ini mengherankan sekali katanya, ya, demi demi meninggalkan yang bid'ah, dia terjebak kepada bid'ah lain, padahal sesuatu tadi tidaklah bid'ah. Ini yang anehnya kata beliau. Jadi kan ada di antara jamaah mungkin, ya, yang terpengaruh dengan kaji tadi, kaji tidak boleh takbir berjamaah tadi, ketika di masjid itu orang takbir berjamaah, dia keluar karena menganggap ini bid'ah, sehingga hilanglah syiar takbir tadi. Jadi disinilah cara beragama yang salah itu. Jadi perbuatan itu tidak bid'ah, tapi karena tertuduh bid'ah, dia tinggalkan yang tertuduh bid'ah tadi, sehingga apa? Sehingga justru dia meninggalkan sunnah. Jelas Bapak Ibu? Jadi karena menuduh sesuatu bid'ah, ditinggalkannya yang sunnah. Padahal dari 3 dalil, banyak dalil sesungguhnya, dari 3 dalil tadi menunjukkan bahwa takbir berjamaah itu adalah sesuai dengan sunnah. Jadi jangan ragu lagi nanti Bapak Ibu, ya, kalau ada kaji-kaji yang mengatakan takbir berjamaah itu bid'ah. Kalau perlu saking gemuruhnya takbir kita nanti berguncang masjid nih, ya. Tapi jangan pula sampai hancur. Ya, berguncang masjid dalam artian semarak melakukan takbir. Nah, itulah barangkali Bapak Ibu 2 perkara yang perlu kita bahas di momen-momen hari raya Idul Adha, yang pada hari ini masih hari tadi hari tasyrik yang pertama, malam ini hari tasyrik yang kedua, malam besok pada hari tasyrik yang ketiga, yang selama hari-hari ini kita tidak boleh berpuasa. Bisa dikatakan hari ini adalah hari makan
makan-makan. Maka saking banyaknya makan daging sedih saya tengok nih agak-agak ngantuk-ngantuk jemaah nampak ini. Mungkin dia banyak makan daging ini. Ya, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, demikian karena waktu Isya sudah masuk, tidak ada tanya jawab. Terlebih dahulu kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.